كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي. فارقنا الحبيب يا أسامة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ma'asyiral mustami'in al-manfa fi ay makan rahimani rahimakumullah, pendengar daripada ataupun penonton daripada manfa yang dimanapun berada. Alhamdulillah ingin membawakan satu cerita tentang kisah Sa'labah bin Hatib yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat diceritakan di dalam kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Al-Baraja rahimahullah. Beliau menukil satu cerita tentang Sa'labah. Sa'labah ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Sa'labah ini adalah orang yang meminta doa kepada Rasulullah SAW. Tapi tujuan permintaan itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya hanya ingin mengambil keuntungan duniawi saja. Sebagaimana diceritakan anak Sa'labah bin Hatib, bahwasanya Sa'labah bin Hatib berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yarzuqani malan." Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan harta yang banyak untuk diriku. Faqala Rasulullah SAW, "Ya Sa'labah, qalilun tuaddi sukrahu khairun min katsirin la tutiku." Hai Sa'labah, sedikit yang kau mampu untuk bersyukur atas sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak nanti kau tidak mampu untuk bersyukur akan hal tersebut. Maka Sa'labah ini tidak berhenti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah SAW lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, la in razaqani Allahu malan la'utiyanna kulli dhi haqqin haqqah." Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau di dalam kebenaran ya Rasulullah, jika aku diberikan rezeki oleh Allah dengan harta yang banyak, maka aku akan berikan harta ini kepada orang-orang yang mempunyai hak akan harta ini. Maka ketika Rasulullah SAW didesak oleh Sa'labah, maka Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah. Fatakhadha ganaman. Lalu Sa'labah ini berkembang mempunyai ternak berupa kambing. Ini katakan, "Fanamat kama yanmul dud." Maka berkembang biak kambing tersebut bagikan ba'dud, bagikan ulet. Saking banyaknya akibat daripada sebab daripada doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kambing yang Sa'labah itu sangat banyak. Hatta dagat bihal Madinah, sampai kota Madinah penuh dengan kambing Sa'labah. Fanazal wadiyan. Kemudian Sa'labah ini berpindah mencari tempat yang besar di wadi, di lembah di kota Madinah. Lalu tinggal di situ. Apa yang terjadi? Karena sibuknya Sa'labah mengurus hartanya, yang terjadi adalah inqita'anil jamaah wal jumu'ah. Apa yang terjadi? Sehingga Sa'labah tidak lagi sholat berjamaah. Sehingga Sa'labah tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah. Tidak lagi duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW merasa kehilangan Sa'labah. Lalu bertanya, "Mana Sa'labah?" Ini katakan. Lalu sahabat menyampaikan, "Katuran malu hatta la yasha' wadiyan ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Sa'labah ini punya harta yang sangat banyak, kambing yang sangat banyak, sehingga dia tinggal di lembah ya Rasulullah. Ini katakan. Sehingga dia meninggalkan duduk bersama engkau ya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi kata Rasulullah? "Ya wahai Sa'labah,
Sungguh celaka Sa'labah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan li akhidh sadaqat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat-sahabat untuk mengambil zakat-zakat kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, termasuklah Sa'labah. Nah, ini katakan fastaqbaluhum an-nasu bi sadaqatihim wa mar bi Sa'labah. Kemudian para sahabat-sahabat semuanya menyerahkan harta zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi para sahabat mengambil zakat-zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu lewatlah kepada Sa'labah. Lalu fas'alu sadaqah. Lalu sahabat bertanya kepada Sa'labah zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada Sa'labah. Lalu wa agrah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi fihi fara'id. Lalu sahabat membacakan tulisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Lalu apa yang terjadi ketika disampaikan kepada Sa'labah? Maka Sa'labah mengatakan, ma hadhihi ila jizyatun, ma hadhihi ila khutud jizyah. Ini kata Sa'labah tidak lain adalah pajak yang diwajibkan oleh orang kafir, yang diwajibkan terhadap orang kafir. Ini adalah saudaranya pajak. Ini tidak wajib kepadaku. Maka Sa'labah menentang, tidak mau mengeluarkan daripada zakat tersebut. Ini katakan. Lalu apa yang terjadi? Sahabat tersebut diusir oleh Sa'labah. Irji'a hatta ara ra'i. Kata Sa'labah, baliklah kalian sampai aku akan melihat pendapatku bagaimana nantinya. Ini katakan. Maka sahabat itu ketika diusir lalu pulang menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a, ketika sahabat itu sampai pulang bertemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yukallimahu. Ketika sahabat itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata kepada sahabat sebelum sahabat itu mengabarkan tentang Sa'labah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya wahai Sa'labah, ya wahai Sa'labah, sungguh celaka itu Sa'labah, sungguh celaka itu Sa'labah. Lalu apa yang terjadi? Fanazalat ayat, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang isi wahyu tersebut mencegah Rasulullah untuk menerima taubatnya Sa'labah. Apa ayat tersebut? Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasadaqanna wa lakunanna minas salihin falamma atahu min fadlihi baqilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu mimma akhlafullaha ma wa'aduhu wa mimma kanu yakdzibun. Apa ayat ini menceritakan? Wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya, sebagian rezekinya kepada kita, sebagian apa yang kita minta kepada Allah, lanasadaqanna, mereka akan melaksanakan sedekah, wa lakunanna minas salihin, dan mereka ingin menjadi orang-orang saleh. Falamma atahu min fadlihi, tapi ketika Allah kabulkan, ketika Allah berikan sebagian anugerah kepada mereka, bakhilu bih, mereka menjadi kikir. Wa tawallaw hum mu'ridun, mereka berpaling, dan mereka itu adalah orang-orang yang berpaling kepada Allah. Fa'aqabahum nifaqan, maka Allah stempel kemunafikan fi qulubihim, di dalam hati mereka. Ila yaumi yalqawnahu, sampai mereka hari bertemu dengan Allah. Bima akhlafullah, dengan apa yang mereka ingkari dengan janjinya kepada Allah. Ma wa'adhu, dengan janji-janji mereka kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan adanya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Faja'at Sa'labah, ketika ayat ini turun, takut Sa'labah, terdengar kepada Sa'labah, sehingga takut Sa'labah, lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memberikan zakatnya kepada Rasulullah, ingin bertaubat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah, innallaha mana'ani an aqbala minka, sesungguhnya Allah mencegah diriku untuk menerima taubat engkau. Faja'ala yahuthu thawrab ala ra'si, lalu Rasulullah mengambil debu lalu melemparkan kepala Sa'labah. Sungguh celaka kau Sa'labah. Hada amaluka, ini adalah perilakumu, ini adalah perbuatanmu sendiri, ini adalah perbuatanmu sendiri. Qad amartuka falam tuti'ni,
kau sudah kuperintahkan, tapi kau tidak tunduk kepadaku. Apa perintah Rasulullah? Sedikit yang kau miliki mampu kau bersyukur, itu lebih baik dari sesuatu yang banyak yang kau inginkan sehingga kau tidak mampu akan sesuatu yang banyak tersebut. Sampai fagabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'labah tidak berhenti. Datang lagi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Faja'a biha ila Abu Bakar Siddiq. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, falam yaqbalha. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun tidak menerima Sa'labah. Wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, faja'a biha ila Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika yang memimpin Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sa'labah datang lagi. Maka kata Sa'labah, kata Sayyidina Umar, falam yakbalha. Maka Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja tidak menerima, apalagi diriku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa halaka fi zaman Uthman radhiyallahu anhu. Maka binasalah Sa'labah daripada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Wahai pendengar manfaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini maka bisa kita katakan Sa'labah di zaman kita ini sangat banyak. Tanpa kita sadari mungkin kita bagian daripada cerita Sa'labah. Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, tapi kita tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit itu. Lalu justru kita meminta kepada Allah supaya Allah melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita meminta hal-hal duniawi kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita tidak mampu untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Maka hati-hati ikhwan, jangan sampai kita termasuk Sa'labah di zaman kita sekarang ini. Banyak orang-orang yang tanpa mereka sadari, mereka menjadi Sa'labah di zaman kita sekarang ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jika itu menimpah di dalam diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Selalu senantiasa bersyukur atas segala suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tanpa mengeluh dengan segala apapun yang Allah berikan kepada kita, dan selalu senantiasa bersabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah, inayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit daripada nasihat ini menjadikan kita lebih menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bertakwa kepada Allah, pandai menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'aqulu lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.